Halo sahabat berilmu. Sebelum kita mulai mohon dukungannya like, subscribe dan boleh komen untuk kita bisa saling belajar. Jenis-jenis gerhana matahari. Kita tahu bahwa jarak orbit bulan ke bumi dan bumi ke matahari dapat mempengaruhi besar atau kecilnya bentuk piringan matahari dan bulan. Di mana hal ini akan berpengaruh terhadap bayangan mana yang akan sampai ke permukaan bumi, apakah umbra atau antumbra. Kondisi ini juga yang akhirnya akan berpengaruh terhadap jenis gerhana matahari yang akan terlihat di bumi. Berdasarkan kemungkinan ini gerhana matahari pun dibagi menjadi 4 jenis gerhana. 1. Gerhana matahari total. Sesuai namanya gerhana matahari total adalah kondisi di mana piringan matahari tertutup total oleh piringan bulan sehingga tidak ada sedikit pun cahaya matahari yang lolos dari piringan bulan. Fenomena ini terjadi karena matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus dengan jarak bulan ke bumi lebih dekat dibandingkan jarak matahari ke bumi. Seolah piringan bulan tampak lebih besar hingga mampu menutupi matahari. 2. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi apabila posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus dengan piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Hal ini disebabkan jarak bulan ke bumi berada pada jarak terjauhnya sehingga meskipun bulan berada tepat di depan matahari, tidak seluruh bagian piringan matahari yang tertutup. Masih ada sebagian sinar matahari yang lolos dan membentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan. Sehingga tampak seperti cincin. 3. Gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida ini merupakan pergerakan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Kondisi ini disebabkan karena perbedaan wilayah di suatu permukaan bumi. Pada daerah tertentu gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari cincin dan pada lokasi tertentu muncul sebagai gerhana matahari total. 4. Gerhana matahari sebagian. Ketika pada puncak gerhana piringan bulan hanya dapat menutup setengah atau sebagian dari piringan matahari maka situasi inilah yang disebut dengan gerhana matahari sebagian. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang dilewati jalur bayangan penumbra. Pada jalur ini bayangan bulan memang tidak terlalu gelap sehingga sinar matahari masih dapat tertembus sedikit. Dampak gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin adalah peristiwa ketika posisi bulan berada tepat di tengah antara matahari dan bumi. Gerhana jenis ini tampak lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari matahari yang seharusnya. Saat gerhana matahari cincin terjadi, ada beberapa efek dan dampak yang ditimbulkan. 1. Terjadi pasang dan surut gelombang air laut. Saat gerhana matahari cincin terjadi, biasanya diikuti oleh pasang dan surut dari kondisi air laut. Namun, hal ini tidak bisa diprediksi apakah gerhana matahari cincin akan menyebabkan air laut menjadi pasang atau sebaliknya menjadi surut. Sebab, karakteristik pantai di seluruh dunia berbeda-beda, dengan demikian kondisi pasang dan surut juga akan berbeda. 2. Terjadi penurunan suhu secara merata. Gerhana matahari cincin juga bisa menyebabkan turunnya suhu kondisi bumi untuk sementara. Kendati gerhana matahari cincin tidak mengalami penurunan suhu drastis layaknya gerhana matahari total, tetapi pada umumnya penurunan suhu akan terjadi secara merata. 3. Kelembaban udara meningkat saat gerhana matahari cincin berakhir. Setelah gerhana matahari cincin berakhir, hal itu akan diikuti terjadinya kelembaban suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya. Selain itu, penurunan suhu itu juga akan menimbulkan kecepatan arah angin yang akan ikut berubah. 4. Terhalangnya cahaya. Meskipun gerhana matahari cincin terjadi pada siang hari, kondisi terangnya bumi akan menghilang beberapa saat akibat gerhana. Akibatnya, bumi akan tampak sedikit lebih gelap. Kemudian, secara perlahan cahaya bisa masuk kembali secara penuh. 5. Kerusakan mata. Jangan pernah melihat gerhana matahari dengan mata telanjang. Ya, gunakan alat khusus atau kacamata pelindung agar matamu tetap terjaga. Apabila kamu melihat gerhana matahari secara langsung tanpa alat pelindung, kerusakan mata akan jadi salah satu dampaknya. Oke sahabat berilmu, sekian dulu untuk video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan silahkan komen di komentar agar kita bisa saling belajar.